Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi teman-teman di petunjuk teknis unit kompetensi yang kelima, di mana saya akan sharing pengalaman bagaimana mengisi sertifikasi keahlian kompetensi khusus SK3 pendamping usaha terdampak pandemi COVID-19. Mudah-mudahan yang teman-teman isi untuk unit kompetensi 1 sampai 4 berjalan lancar. Baiklah, sebelum kita mulai untuk membahas bagaimana mengisi tentang unit kompetensi kelima, kalau teman-teman merasa bahwa channel ini bermanfaat dan ingin mendukung, silahkan jangan lupa di-subscribe, di-like, kemudian di-share ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan teman-teman sekalian mensubscribe berarti mendukung perkembangan channel ini. Oke, jangan lupa diisi nama lengkap, lembaga, nomor WA atau handphone, kemudian nomor register nasional kalau ada, Korwil dari mana, dan Korda dari mana. Nah, setelah diisi dengan lengkap, jangan lupa, oh iya, untuk nama filenya yang dikirim ke saya rata-rata hanya tulisannya adalah Yuka 0 berapa gitu, spasi nama, tidak ada spasi lagi dari Korwil atau Korda mana. Jadi monitornya nanti kalau di kami manajemen filenya agak susah ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman tidak ada tulisan Korwil atau Kordanya untuk di nama file. Baik teman-teman, mari kita mulai untuk sama-sama mengisi unit kompetensi yang kelima, di mana unit kompetensi yang kelima ini saudara diminta untuk mengunggah bukti bahwa saudara sudah mampu melakukan kegiatan berupa hasil analisa dampak pandemi terhadap satu usaha dengan menggunakan template seperti yang ada di bawah ini ya. Artinya diminta saudara-saudara melakukan pendampingan penyusunan rencana pemulihan usaha pada saat selesai pandemi. Nah, teman-teman bisa mengambil satu kasus dari UKM yang saudara-saudara teman-teman sekalian dampingi. Dan ambil satu produk aja. Kalau misalnya UKM yang teman-teman dampingi itu ternyata memiliki lebih dari satu produk. Nah, ini cuma sebagai contoh aja bahwa teman-teman sekalian itu mempunyai kapabilitas membuat sebuah rencana pemulihan usaha pasca bencana khususnya pandemik. Untuk yang pertama, silahkan teman-teman isi nama usahanya, kemudian nama pelaku usahanya, NIK, terus ini kalau bisa nomor kontak ya, atau nomor handphone. Baik, untuk menganalisa rencana pemulihan usaha pasca bencana, maka saudara-saudara atau teman-teman sekalian itu menganalisa dampak pandemi terhadap bisnis, yaitu analisa dampak pemasaran. Ya, pemasarannya berkurang, mungkin pemasarannya atau kebutuhannya kemudian menjadi kebutuhan yang tidak penting oleh konsumen kita. Dianggap seperti itu ya, ada pilihan yang lain. Kemudian tapi bisa juga dampak pemasarannya menjadi meluas karena banyak permintaan pasar. Pernah saya sebutkan kemarin adalah untuk produk-produk yang sifatnya untuk jamu atau yang kesehatan. Itu menjadi meningkat bisa jadi ya. Terus dampak pemasarannya kemudian menjadi meluas karena saudara-saudara
teman-teman kita yang punya usaha tersebut banyak permintaan dari daerah-daerah lain atau dari daerah yang sebelumnya tidak ada. Nah, silakan saudara tulis analisis kapasitas produksinya. Apakah produksinya semakin meningkat atau produksinya semakin menurun? Ya, ada yang menurun bisa juga. Apakah menurunnya itu drastis ataukah berlahan-lahan? Atau bisa juga kapasitas produksinya ini tidak berpengaruh kok sama pandemik gitu ya. Jadi kalau misalnya kebutuhan dasar atau beras tidak menurun kok malah justru banyak orang karena naik karena banyak stok misalnya seperti itu. Nah, Anda minta terus kemudian analisa resiko terhadap pandemik. Nah, untuk kebutuhan-kebutuhan yang bisa substitusi, misalnya kayak baju bisa saja menurun ya. Tidak membeli baju pada saat lebaran. Kalau biasanya pada saat lebaran ini omsetnya meningkat, ini malah enggak. Jadi analisis resiko terhadap pandemiknya adalah bisa jadi resikonya tidak ada atau malah berisiko tapi kecil atau sangat berisiko ya atau juga malah tidak ada resiko sama sekali. Jadi saudara ambil satu kasus ya, tidak pasti bahwa di sini produk atau usaha yang dilakukan oleh UKM, KUMKM yang kita dampingi ini mengalami penurunan atau malah mengalami risiko yang besar. Tidak harus seperti itu. Ya, setelah Anda menganalisanya terhadap dampak pandemik, teman-teman sekalian bisa mengidentifikasi kondisi yang dipilih. Kalau misalnya ternyata terjadi penurunan terhadap pasar, bisa jadi saudara-saudara bisa mencari pasar lain yang baru. Atau malah justru memang sudah banyak nih pasar-pasar baru. Karena dari tempat-tempat lain itu tidak terjadi penurunan. Kemudian proses produksi bisa aja tetap berkurang atau juga identifikasi produknya itu bisa aja proses produksinya malah mengalami peningkatan karena dibutuhkan ya. Kalau saudara-saudara atau teman-teman sekalian misalnya di kesehatan kemarin di masker atau yang lain-lain. Tentu saja identifikasi kondisi untuk pulih ini juga kondisi keuangan juga. Apakah cash flow cukup diperhatikan oleh pelaku usaha sehingga kecukupan tentang kondisi cash dalam keuangan ini masih bisa dijalankan oleh pelaku usaha KUMKM tanpa harus misalnya meminjam atau mendapatkan tambahan modal yang baru. Bisa jadi seperti itu. Atau memang malah, wah ini perlu sekali nih, cashnya sudah habis, jadi kita perlu tambahan modal yang baru untuk mengejar pasar dan seterusnya. Selanjutnya, saudara-saudara diminta untuk membuat rencana pemulihan dengan komponen produk, pasar, keuangan, alat produksi, sumber daya, dan inovasi. Rencananya akan seperti apa? Tadi produknya apakah akan ditambah lagi jenisnya, tambah variasinya, sehingga menjadi variannya lebih banyak, konsumen lebih banyak memilih. Nah, kebutuhan pemulihannya seperti apa itu tadi? Saudara catat untuk pemulihan tersebut, untuk variasi tersebut, kebutuhan pemulihannya adalah menambah variasi berarti juga menambah yang lain-lain. Pasar bagaimana? Sekarang pasarnya akan saya pasarkan secara online deh, karena semua orang pada melakukan pemasaran online di digital ini. Dan bagaimana dengan keuangan? Apakah akan rencananya akan melakukan restrukturisasi hutang misalnya? Atau akan menambah modal, akan menambah kerjasama, atau akan mengalihkan misalnya menjadi usaha bersama dengan model syariah atau bagi hasil atau seterusnya. Kebutuhan pemulihannya itu apa misalnya? Berarti saudara-saudara berarti harus ke bank dan lain sebagainya
untuk kalau ingin melakukan restrukturisasi hutang. Terus kemudian pertimbangkan juga dengan alat produksi, apakah mungkin kalau unitnya baru dan banyak, bisa jadi loh malah lebih banyak. Karena apa? Karena daerah yang lain itu tidak bisa mengirim barang, sementara saudara bisa mengirim barang di daerah yang baru tersebut, bisa jadi permintaan banyak sehingga alat produksi juga perlu ditambah lebih banyak. Kemudian untuk SDM, apakah berkurang atau malah ditambahi, ataukah memang tak ditambah di efisiensi, dibagi menjadi bekerja bersama-sama. Terus kemudian saudara-saudara juga memperhatikan rencana inovasinya. Mungkin inovasi pembayaran harus cash, tetapi cashnya tidak berupa uang atau transfer atau menggunakan yang lainnya ya, bisa atau menggunakan OVO, bisa menggunakan contoh yang lain sebagainya ya, ataukah inovasi yang akan dilakukan itu inovasi terhadap daerah pemasaran, misalnya harus menggunakan marketplace dan lain sebagainya ya. Itu saudara-saudara bisa catat atau bisa tulis di rencana pemulihan usaha yang dilakukan oleh dampingan kita. Ya, memang sedikit menguras tenaga nih dan pemikiran karena ini cukup detail dan lumayan banyak disamping dengan form-form yang lain yang harus kita isi. Baik, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan sharing saya untuk mengisi rencana pemulihan usaha pasca bencana unit kompetensi yang kelima dapat dipahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di komentar dan jangan lupa sekali lagi di like dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.